Baiklah, ini adalah pertemuan kedua kita ya. Eh, Sebenarnya minggu yang lalu kita sudah memasuki materi perubahan sosial. Kalau sekarang kita pelajari yaitu dampak perubahan sosial ya. Tapi kita bahas sedikit tentang perubahan sosial, kita review pelajaran kita minggu yang lalu. Berarti kalau dikatakan perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi di dalam struktur masyarakat atau dalam lapisan-lapisan sosial. Apanya yang berubah? Banyak aspek yang berubah. Contohnya ada dikatakan perubahan yang cepat, yaitu perubahan revolusi, ya kan? Ada perubahan yang lambat, perubahan evolusi. Ada perubahan yang berpengaruh kecil, contohnya mode rambut. Kalau saya botak rambut, apakah Mbak Ratna botak rambut? Belum tentu. Ada perubahan yang besar, contohnya perubahan yang mempengaruhi masyarakat luas. Contohnya ketika perubahan undang-undang atau peraturan, pastilah semua masyarakat mengalaminya. Ketika perubahan kurikulum pendidikan, semua siswa merasakannya. Itulah yang dikatakan perubahan yang besar. Ya, oke, kita tunggu 3 menit lagi ya, sambil kita review pelajaran kita minggu yang lalu. Ya, kita genapkan 9.10 masuknya. Oke, jadi perubahan itu juga ada yang perubahan tadi saya bilang perubahan cepat, perubahan lambat, ada perubahan yang berpengaruh besar, ada yang berpengaruh kecil ya. Ada juga perubahan yang dikehendaki. Berarti kalau dikehendaki itu adalah perubahan yang diharapkan. Contohnya transmigrasi ataupun pembangunan dalam masyarakat. Pembangunan jalan raya, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain itu adalah diharapkan. Contohnya ada juga dia perubahan yang tidak diharapkan ya. Perubahan yang tidak diharapkan contohnya bencana alam itu kan perubahan, ya kan? Kemiskinan, pengangguran dan kawan-kawannya. Oke, ada yang mau ditanya nggak seputar pelajaran tentang perubahan sosial? Oke, kita lanjut ya. Yang temannya belum datang bisa dikabarin. Oke, dikatakan di sini bahwa masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan sosial. Artinya setiap masyarakat pasti mengalami perubahan. Ya, perubahan apa saja? Banyak tadi jenisnya seperti yang saya bilang. Perubahan itu terjadi di dalam masyarakat dan dapat diketahui dengan membandingkan keadaan masyarakat yang pada masa sekarang dengan masa yang lampau. Contohnya, kalau saya dulu pendek, maka sekarang tinggi. Kalau saya dulu gemuk, maka sekarang saya kurus. Itulah di sana ada perubahan. Perubahan di sini artinya adalah adanya perbedaan. Itulah perubahan. Ya, dari dulu sampai sekarang apa saja perubahannya ada gitu ya. Oke, kita lihat pada masyarakat Indonesia suami merupakan posisi yang sangat dominan dalam urusan kehidupan sebuah keluarga, khususnya dalam hal ekonomi keluarga. Sehingga apabila suami tidak bekerja atau tidak mempunyai penghasilan, maka keluarga secara ekonomi akan lumpuh. Kalau sekarang, kalau sekarang suami tidak selalu menjadi pencari nafkah, bahkan istri juga sudah menjadi pencari nafkah. Makanya ada dikatakan wanita karir, ya kan? Wanita kurir, kurir atau karir? Wanita karir ya. Oke, itulah contohnya perubahan itu tadi. Oke, kita lanjut ya.
Itulah artinya anggapan dulu. Kalau sekarang kan tidak, ya. Itulah tadi perubahan itu, ya. Oke, kita lanjut. Di sini kita lihat dulu apa arti perubahan sosial. Perubahan sosial ini katanya perubahan yang terjadi akibat ketidaksesuaian. Akibat adanya tumpang tindih antara unsur-unsur sosial yang saling berbeda. Oke, adanya perbedaan itu tadi yang saya katakan. Berarti kata kuncinya perubahan sosial itu adanya perbedaan. Sehingga adanya keadaan yang tidak serasi. Nah, makanya kalau orang gendut tiba-tiba, dulu kamu kurus, sekarang kok gendut, ya kan? Artinya di sana tidak ada serasi. Kok beda gitu ya. Oke. Yang kedua, perubahan sosial berarti adanya ketidaksesuaian. Oke, di antara anggota unsur-unsur yang berbeda dalam kehidupan sosial. Contohnya, harga bahan bakar minyak naik. Apakah itu sesuai dengan yang kita harapkan? No, tidak. Ya kan? Berarti di sana kita sebagai anggota masyarakat merasakan ketidaksesuaian tersebut. Ya. Sudah. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Oke, yang ketiga, arti perubahan sosial adalah mempengaruhi sistem sosial, nilai, sikap, serta perilaku individu dan kelompoknya. Contohnya, nilai. Kalau dikatakan nilai itu apa? Nilai, 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 nilai. Apa itu nilai? Pernah dapat nilai 100 nggak? Pernah. Berarti apa itu nilai? Ayo, siapa yang bisa? Bisa duluan pulang. Nilai. Saya tadi dapat nilai 100. Terus nilai itu apa? Boleh angka. Nah, terus angka itu bagaimana? Selamat malam. Oke. Bagaimana nilai itu? Baik atau tidak? Baik pastinya. Nah, makanya dikatakan nilai itu adalah sesuatu yang berharga, baik, benar, yang dijadikan orang sebagai patokan, ya kan? Makanya dikatakan kalau kecuali kalau nilai nol. Kalau nilai nol berarti apa? Tidak baik. Artinya di sana tidak ada ukuran. Oke, jadi kalau dikatakan nol itu kan nilai enggak? Ya memang nilai, tapi dia tidak berharga, tidak bernilai gitu, ya. Makanya dikatakan nilai itu adalah sesuatu yang baik, benar, penting, berharga yang dijadikan oleh masyarakat sebagai patokan, ya, atau ukuran. Iya, benar. Makanya setiap orang berbeda-beda mendefinisikan perubahan sosial itu. Artinya banyak, makanya di sini banyak arti perubahan sosial. Saya juga boleh mendefinisikan perubahan sosial dengan yang berbeda. Nah, contohnya dari kurus menjadi gendut. Ada mengatakan orang itu tidak serasi, ada yang mengatakan serasi. Gitu ya. Nah, yang artinya inti daripada perubahan itu adalah adanya perbedaan. Ketidaksesuaian mungkin ada, tetapi itu tidak selalu, ya. Makanya setiap orang, makanya ada pendapat-pendapat para ahli, ya. Bahkan kita juga bisa mendefinisikan perubahan sosial itu apa, asalkan maknanya logika, gitu. Perbedaan dari sebelumnya, ya kalau dulu kurus, sekarang gemuk itu berbeda nggak?
Ya udah, itulah perbedaan itu, perubahan dari sebelumnya dan sekarang. Oke, kita lanjut ya. Mbak Rini ada pertanyaan nggak? Oke. Pandangan para tokoh tentang perubahan sosial. Oke, makanya tadi saya katakan setiap orang bisa mendefinisikan perubahan sosial itu berbeda. Oke, menurut Salah Sumarjan, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan. Ya, perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan. Nah, artinya lembaga kemasyarakatan di sini contohnya di institusi, ya kan? Kalau dulu contohnya pemimpin itu dikatakan harus laki-laki, kalau sekarang tidak. Itulah perubahan di lembaga-lembaga kemasyarakatan. Contohnya ya, itu hanya sebagian contoh kecil yang mempengaruhi sistem sosial. Kalau dulu katanya kalau pemimpin harus laki-laki, sekarang ya mau perempuan mau laki-laki juga tidak masalah. Katanya kalau perempuan tidak boleh memimpin karena pemimpin itu biasanya lemah ataupun tidak kuat. Ya kan, kalau sekarang tidak ada lagi anggapan itu ya. Oke. Terus di sini ada juga menurut Kingsley Davis ya. Menurut Kingsley Davis. Menurut Kingsley Davis, perubahan merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Oke. Misalnya timbulnya pengorganisasian buruh dalam masyarakat kapitalis. Kalau dikatakan kapitalis itu apa? Kapitalis. Ayo, ada yang tahu nggak arti kapitalis? Kalau dikatakan kapitalis, ya kapitalis adalah penguasa pasar. Penguasa pasar adalah pemilik modal. Jadi nanti di sini dia yang kaya akan semakin kaya, yang miskin semakin miskin, ya kan? Nah, oke, itulah menurut Kingsley Davis. Oke, di sini kita lihat juga definisi tentang perubahan sosial yang dikemukakan oleh para ahli sosiologi. Ya, ada John Lewis Gillin dan John Philip Gillin. Ini dia saudara kembar, ya, saudara kembar. Ada Samuel Kunik. Samuel Kunik yang kedua. Yang ketiga ada Kingsley Davis. Yang keempat ada Robert M. Lawang, ya. Ada Abang Robert M. Lawang. Ini semuanya orang Western ya, bukan ada orang Indonesia ya. Bukan ada Mas Samuel Kunik di sini ya. Tapi semuanya ini adalah orang dari barat. Oke, kalau Bapak Sosiologi Indonesia siapa? Ada yang tahu nggak Bapak Sosiologi Indonesia? Iya, Selo Sumarjan ya. Nah, Selo Sumarjan. Oke. Dari pengertian yang tadi, maka penulis dari buku ini menyimpulkan bahwa perubahan sosial ini adalah perubahan yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat. Berarti
apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya perubahan sistem nilai. Nilai tadi sesuatu yang berharga. Norma sosial, norma adalah aturan. Contohnya, kalau dulu orang makan menggunakan apa? Tangan. Kalau sekarang menggunakan sendok. Bahkan sekarang orang makan roti menggunakan apa? Pisau. Ya kan? Mungkin setahun lagi orang akan menggunakan parang. Itulah contohnya norma. Norma itu adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat, ya. Oke. Berarti kalau kita katakan norma, norma ini adalah aturan berperilaku dalam masyarakat. Oke, itulah norma. Contohnya, ketika makan pakai menggunakan tangan kiri, apakah itu sopan? Bagi sebagian masyarakat itu tidak sopan, bagi sebagian masyarakat itu tidak masalah. Artinya norma itu hanya berlaku di dalam masyarakat itu sendiri. Berbeda dengan masyarakat lain. Oke, contohnya, apa lagi ya contohnya ya? Kok jadi lupa? Kalau membuang ludah memang di hampir semua masyarakat itu ya, apa ya? Tidak sopan contohnya. Contohnya ini, kalau berpakaian minim, ya kan? Di masyarakat Indonesia itu tidak sopan. Kalau di masyarakat barat itu biasa saja, ya kan? Artinya di sini norma itu hanya berlaku untuk masyarakat tersebut. Sudah. Mbak Rini ini ada pertanyaan nih sepertinya. Ini ada lagi typing, sedang typing. Oke, sebelum Mbak Rini mengajukan pertanyaannya ataupun memberikan sesuatu masukan, kita lihat di sini. Tadi Oke, yang berubah tadi di sini norma sosialnya. Ada sistem nilai norma sosial, sistem stratifikasi sosial, struktur sosial, proses sosial, pola sikap, ya kan? Contohnya dulu banyak geng motor, sekarang dulu tidak ada, sekarang ada, itulah sikap yang mempengaruhi sifat remaja ataupun orang sekarang. Ada lagi sistem stratifikasi sosial, ya kan? Oke. Kalau dulu orang beranggapan bahwa anak petani itu tidak boleh sekolah. Orang beranggapan bahwa anak raja harus dihormati. Itulah contohnya sistem stratifikasi sosial. Stratifikasi strata, ya kan? Kalau dikatakan stratifikasi ataupun strata, ya, kita lihat di sini stratifikasi. Stratifikasi. Stratifikasi ini adalah lapisan. Nah, lapisan. Berarti kalau stratifikasi sosial lapisan dalam masyarakat. Makanya itu ada kasta ya. Oke, ada tahu kasta nggak? Kasta gigi ya kan? Nah, kasta apa lagi yang ada? Ayo sebutkan jenis kasta yang kalian tahu, ayo. Saya tahunya cuma kasta gigi. Ya, kesatria, Brahmana, Satria, Waisya, dan Sudra ya. Oke. Itulah dia ya. Nanti kalau kita bahas di sini terlalu panjang. Itu kita bahas di semester 2 nanti ya. Oke. Sudah, kita lanjut ya. Oke. Tindakan sosial. Tindakan sosial. Kalau dikatakan tindakan berarti apa yang dilakukan. Ya kan?
Apa yang dilakukan warga masyarakat? Nah, contohnya kegiatan apa saja yang dilakukan? Banyak ini tindakan sosial. Contohnya tindakan sosial bercocok tanam ada, tindakan sosial eh, banyak jenis tindakan sosial. Intinya tindakan sosial ini dibagi dua, ada yang positif, ada yang negatif. Contohnya tindakan sosial yang negatif itu adalah tawurannya, tawuran, eh, perjudian itu juga termasuk tindakan sosial negatif ya. Oke, yang sering dulu saya lakukannya, mungkin Mbak Rini juga pernah melakukan tawuran ya. Oke, oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nah, oke, oke. Menurut Lauer, terdapat dua teori utama pola perubahan sosial ya. Terdapat dua teori pola perubahan sosial, yaitu teori siklus ya. Yang pertama di sini ada nanti dia teori siklus. Yang kedua ada nanti dia teori perkembangannya. Nah, kita lihat teori siklus. Teori siklus melihat perubahan sebagai suatu yang berulang-ulang. Berarti kalau dikatakan siklus, siklus sama dengan berulang-ulang. Apa yang terjadi pada dasarnya memiliki kesamaan atau kemiripan dengan apa yang terjadi sebelumnya. Oke, inilah contohnya pola siklus. Oke, di dalam pola ini tidak nampak batas antara pola primitif, tradisional, dan modern. Nah, inilah contohnya. Artinya di sini semua lapisan masyarakat berasumsi bahwa semuanya itu sama. Oke. Tidak ada batas antara pola primitif, tradisional, dan modern. Contohnya perkembangan hidup manusia. Perkembangan hidup manusia itu kan kompleks, artinya dia berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya, ya seperti itu. Baik zaman batu, zaman modern, mau tradisional ataupun primitif, menganggap bahwa perkembangan manusia itu wajar gitu ya. Oke, para penganut teori siklus melihat adanya sejumlah tahapan yang harus dilalui, namun mereka berpandangan bahwa proses peralihan masyarakat bukanlah berakhir pada tahap akhir yang sempurna. Oke ya, kita lanjut. Nanti bisa belajar dari YouTube kalau yang terlambat ya. Oke, teori perkembangan. Teori perkembangan. Menurut teori ini dikatakan di sini diarahkan ke suatu titik tujuan tertentu seperti perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat yang kompleks. Oke, artinya kita lihat nih apanya ini, bagannya, gambarnya. Pertama itu primitif. Yang kedua ini tradisional, modern, dan modern ini dia. Artinya di sini dia perkembangannya dia menuju ke atas. Nah, contohnya kita lihat. Perubahan, contohnya tadi apa? Perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat yang modern. Contohnya dulu orang Indonesia itu ya kan ketika berperang masih menggunakan bambu runcing. Sekarang ada nggak bambu runcing? Untuk kalau misalnya Indonesia berperang dengan Malaysia, tidak ada, ya kan? Kalau dulu contohnya orang mengirim surat,
ya kan, mengirim surat kepada temannya. Kalau sekarang ada nggak mengirim surat? Ada, tapi sebagian orang saja. Kalau sekarang orang ya pakai telepon, ya kan, SMS atau chattingnya. Itulah dia yang dikatakan perubahan masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Berbeda tadi contohnya, nah, zaman batu menuju ke zaman mesin. Itu bagaimana? Iya, itu berubah ya. Nah, itu ya itu contohnya benar. Nah, artinya di sana ada perubahan dari primitif ke tradisional dan ke modern. Kalau perkembangan manusia, contohnya pertumbuhan manusia, ya kan dari kecil ya kan menjadi apa? Apa dulu? Lahir, terus teori siklus contohnya. Kita lihat di sini ya. Teori contoh teori siklus dari lahir, terus lahir, bayi, terus anak-anak, terus kakek nenek. Nah, dewasa dulu, dewasa dan lansia. Lansia, terus meninggal. Inilah yang dinamakan dengan, ayo apa? Teori siklus. Oke, ada tahapan. Contohnya lagi apa? Perkembangan kupu-kupu dari apa itu namanya pertamanya? Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Itulah siklus. Kalau dikatakan siklus berarti tahapan, ya kan? Oke, ada nggak dari kalau teori siklus tadi contohnya apa? Dari lahir, bayi, anak-anak, dewasa, lansia, dan meninggal. Kalau misalnya dari lahir langsung meninggal ada nggak? Teori apa itu namanya? Ada sih, tapi bukan teori sosiologi. Itu namanya teori ilahi, ya. Oke, itu contohnya teori siklus. Kita lihat ini teori perkembangan. Ini teori perkembangan dibedakan menjadi dua. Oke, teori perkembangan ini dikenal dengan perkembangan linier. Kalau dikatakan linier berarti sejalan. Nah, sejalan sesuai teratur. Nah, itulah contoh ataupun itulah pengertian yang dari linier. Oke, teori linier ini dibagi dua. Yang pertama teori evolusi, yang kedua teori revolusi. Oke, sebelum kita lanjut evolusi, ada yang tahu nggak evolusi? Kemarin kan sudah saya jelaskan nih. Mbak Arini masih ingat nggak teori evolusi dan revolusi? Revolusi dulu kalau nggak ingat yang evolusi. Ayo, siapa yang bisa? Oke, revolusi cepat. Berarti evolusi lambat. Ya, ingat aja sepeda motor Revo. Revo itu cepat ya, lebih cepat dari sepeda motor Astuti ataupun sepeda motor jadul ya, atau Vespa. Itulah contoh dari perubahan linear yang dibagi menjadi dua. Oke, teori modern mengenai perubahan sosial ya. Ada teori modernisasi, ada teori ketergantungan, dan ada teori sistem dunia. Oke, contohnya kalau dikatakan teori modernisasi, kalau dikatakan modernisasi itu baik atau buruk? Ayo, modernisasi itu baik atau buruk? Oke, kita pelajari ya. Kalau dikatakan, kan ada tiga itu sifat dari globalisasi kalau nggak salah ya. Ya, globalisasi, globalisasi. Kalau dikatakan globalisasi ini ada dia baik, ada buruk.
Oke. Terus dampaknya ini ada nanti dia yang pertama westernisasi. Oke. Westernisasi itu adalah west, barat. Berarti kalau dikatakan westernisasi ke barat, baratan. Bagus nggak ke barat-baratan? Ayo, Mbak Vina bisa jawab nggak? Bagus nggak ke barat-baratan? Kalau Mbak Vina dan Mbak Ratna, Mbak Mila Charmila, gimana suaranya? Westernisasi bagus atau tidak? Ayo, mana suaranya? West, barat. Berarti kalau westernisasi itu adalah ke barat-baratan. Contohnya tadi, makan roti menggunakan pisau. Terus, kalau kita kan bukan barat, timur. Terus berpakaian minim atau seksi. Terus gaya hidup bebas. Oke, Mbak Ratna benar. Westernisasi tidak bagus, berarti dampaknya negatif. Satu lagi, dampak dari globalisasi itu adanya modernisasi. Modernisasi baik atau buruk? Baik, ya. Karena kalau modernisasi dia sudah berpikiran secara rasional, ya kan? Lebih menghargai waktu, ya kan? Eh, Lebih menghargai waktu, terus berpikir secara rasional, terus disiplin, terus bergabung dalam organisasi, itu kan baik-baik semua. Nah, kita lihat yang ini tadi. Oke, itulah dia teori modernisasi. Berarti ada perubahan. Berarti kalau misalnya kita, ya kan, Mbak Mila, Mbak Rini, Mbak Vina, Mbak Ratna, Mas Priyononya sudah disiplin, berarti sudah modern, ya kan? Kalau kita memiliki kedisiplinan, terus kita dapat berpikir secara rasional, menghargai orang lain, itu namanya modern. Itulah dia teori modernisasi. Ada namanya teori ketergantungan. Itu tadi dia relatif, ya. Artinya di sana, contohnya, ketika seseorang ingin pergi, maka dia pergi. Ketika temannya ingin tidur, maka dia tidur. Artinya dia tergantung kepada temannya. Ada juga teori sosiologi, yaitu teori ketergantungan. Nah, ada dia teori ketergantungan. Contohnya, ketika ada sebuah perubahan, mereka ingin membuat sebuah perubahan dengan cara demonstrasi, maka dia ikutan demonstrasi. Itu kan ketergantungan, ya kan? Tergantung kepada orang lain. Itulah teori modern menurut perubahan sosialisasi. Tetapi artinya itu di situ memang sih nggak semua modernisasi itu yang bagus ya. Tetapi dia biasanya itu relatif bagus. Terus ada namanya teori sistem dunia. Teori sistem dunia ini artinya namanya juga dunia, berarti semua negara terlibat, ya kan? Contohnya negara Amerika Serikat, ya kan? Negara Amerika Serikat itu adalah negara yang berpengaruh terhadap negara-negara lain. Contohnya ketika mereka meminjamkan dana kepada Indonesia, kepada Malaysia, Singapura, itulah namanya teori sistem dunia, ya kan? Contohnya, makanya ada dia perkumpulan dunia, ada IMF, International Monetary Fund, ada PBB, Persatuan ataupun Perserikatan Bangsa-Bangsa, ya kan? Itulah dia teori sistem dunia. Ada UNESCO, ya kan? Organisasi dunia di bidang pendidikan. Itulah contohnya. Bisa ya?
Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, kita lanjut kalau tidak ada ya. Oke, bentuk perubahan sosial. Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat bisa mengambil beragam bentuk, mulai dari yang kecil, yang besar, serta cepat ataupun lambat, direncanakan ataupun tidak. Oke, menurut Surjono Sukanto, membedakan bahwa perubahan sosial ini dibagi dalam beberapa bagian ya. Yang pertama, perubahan sosial lambat. Artinya lambat berarti tidak cepat, ya kan? Ada beberapa teori yang mendasari perubahan lambat, yaitu unilinear, ya kan? Oke, unilinear. Ayo, ada yang bisa arti unilinear itu apa? Ayo, siapa yang bisa? Ayo. Unilinear. Apa itu unilinear? Unilinear artinya satu arah. Contohnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu satu arah. Kalau tidak maju ya berarti mundur, ya kan? Nah, tidak ada maju mundur, tidak ada ya. Kalau tidak maju ya mundur. Itulah contohnya. Ya, ada unilinear satu arah. Teori itu juga bersifat universal, umum, ya kan? Dan teori itu bersifat multilinear. Multi artinya banyak, berarti mempengaruhi aspek masyarakat, ya kan? Banyak masyarakat, banyak aspek-aspek di dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh perubahan multilinear, ya. Oke, yang kedua, ya kan? Oke, tadi kan ada perubahan yang lambat. Lambat ini dibagi menjadi 3. Yang kedua, ada perubahan sosial yang cepat. Revolusi tadi ya. Contohnya perubahan, makanya ada revolusi Prancis, ada revolusi Inggris. Perubahan itu cepat. Revolusi di Inggris atau di Prancis itu ditandai dengan adanya penemuan baru. Ya kan? Oke. Terus ada dia perubahan cepat, contohnya di Indonesia ada itu gerakan revolusi. Revolusi mental. Makanya ada katakan revolusi mental. Itu dia diharapkan adanya perubahan yang cepat terhadap mental orang Indonesia. Itulah contohnya perubahan cepat. Ada lagi dia gerakan 30 SPKI. Itu dia perubahan cepat. Terus ada lagi dia gerakan reformasi. Nah, ketika menurunkan jabatan Soeharto dari presiden. Maka mahasiswa pada saat itu dia menggulingkan pemerintahan Soeharto secara cepat. Ya kan? Nah, itulah contohnya perubahan yang cepat. Ada revolusi Prancis, revolusi Inggris, ya kan? Ada G30 SPKI, ya itu dia. Oke, ya. Yang ketiga, ya. Yang ketiga ada namanya perubahan sosial kecil. Perubahan sosial kecil. Jadi kalau dikatakan perubahan sosial kecil, berarti ini dia, ayo apa? Mbak Ratna bisa nggak jawab saya? Perubahan yang kecil. Mempengaruhi, ayo. Perubahan kecil berarti mempengaruhi sebagian masyarakat, ya. Nah, mempengaruhi
mempengaruhi sebagian masyarakat. Contohnya perubahan mode rambut, perubahan mode pakaian. Kalau orang pakai pakaian Korea, gaya Korea, saya belum tentu mengikuti mereka. Berarti perubahan itu kecil, berpengaruh kecil. Ya, ada lagi dia perubahan yang berpengaruh besar. Berarti dia mempengaruhi masyarakat luas. Contohnya adalah perubahan kurikulum, perubahan ataupun undang-undang. Terus perubahan apa lagi? Perubahan harga BBM. Nah, oke, BBM ya. Itulah dia mempengaruhi masyarakat luas. Ya. Perubahan sosial yang direncanakan. Kalau dikatakan perubahan sosial yang direncanakan bagaimana nih? Halo Mbak Vina, bisa jawab saya nggak? Halo. Perubahan sosial yang direncanakan. Atau ada yang lain? Apa nih arti contohnya? Apa nih contohnya? Perubahan sosial yang direncanakan. Saya tunggu jawaban Mbak Vina lagi ngetik ini ya. Oh, ya udah. Kita lanjut ya. Atau yang lain ada nggak perubahan yang direncanakan? Ya, reformasi juga boleh. Iya, benar. Tetapi reformasi itu juga perubahan yang cepat, ya kan? Tetapi juga masuk ke perubahan sosial yang direncanakan. Berarti perubahan yang direncanakan berarti perubahan yang diharapkan. Diharapkan. Contohnya, nah, perubahan undang-undang juga kan diharapkan lebih bagus peraturannya. Contohnya perubahan apa lagi? Diharapkan. Transmigrasi ataupun pembangunan lebih tepatnya ya. Pembangunan. Transmigrasi juga boleh. Itu kan direncanakan. Berarti dia diharapkan. Oke, ada perubahan yang tidak direncanakan, ya. Perubahan sosial yang tidak direncanakan, berarti ini dia perubahan tidak diharapkan. Ayo, bisa kasih contoh nggak, Mbak Rini? Atau Mas Priyono juga boleh. Oke, satu-satu orang ya. Mbak Rini yang mana? Oke, kita buat bencana. Bencana alam ya. Mbak Rini-nya lagi di mana? Mbak Mila Charmila. Mbak Ratna. Ayo. Bencana, apalagi? Perubahan itu tidak kita harapkan. Kalau kenaikan BBM bisa dua, itu bisa
kalau itu dia bisa dua ya. Contohnya, sebenarnya kan pemerintah merencanakan itu, tetapi kita sebagai masyarakat tidak merencanakan. Tetapi pemerintah kan merencanakan ya. Nah, tidak merencanakan. Artinya dari aspek pemerintahnya merencanakan, dari aspek masyarakatnya tidak. Ya kan kita tidak pernah. Oke. Terus apa lagi? Pengangguran. Terus kemiskinan. Terus kriminal. Oke. Maunya nanti di Indonesia kriminal, ya kan? Tidak pernah orang mengharapkan seperti itu. Maunya di Indonesia pengangguran itu bertambah setiap tahunnya. Atau angka kematian itu semakin banyak setiap harinya. Tidak pernah orang mengharapkan seperti itu ya. Oke. Oke. Selanjutnya, faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Berarti perubahan sosial itu ada mendorong, ada juga yang menghambat, gitu ya. Oke, kita lihat yang pertama dulu, yang faktor pendorong dulu yang pertama. Oke, faktor dari dalam. Dari dalam itu disebut internal, ya. Faktor dari dalam disebut internal, yaitu bertambah dan berkurangnya penduduk. Hal ini disebutkan dengan apa? Demografi. Demografi ini sama dengan kependudukan. Ada dia natalitas dan ada mortalitas. Natalitas adalah kelahiran, sedangkan mortalitas adalah kematian. Ya kan? Nah, artinya dari dalam itu adalah dari dalam masyarakat itu sendiri. Sedangkan dari luar eksternal itu artinya dari luar masyarakat. Bukan dari luar negara maksudnya ya, tapi dari luar masyarakat itu sendiri. Ya, oke. Yang kedua adanya penemuan baru. Ya, penemuan baru. Ada yang tahu nggak arti penemuan baru? Arti kata yang lain penemuan baru istilahnya. Penemuan baru. Penemuan baru ini disebutkan dengan inovasi. Nah, inovasi. Inovasi ini dibagi menjadi dua. Oke, inovasi dibagi menjadi dua. Yang pertama dia invention. Invention ini artinya adalah penemuan yang sudah diakui. Apa saja penemuan yang sudah diakui? Contohnya mobil, handphone, dan kawan-kawannya. Memangnya ada nggak penemuan yang belum diakui? Ada. Apa itu penemuan yang belum diakui? Itu namanya discovery. Discovery ini adalah penemuan yang belum diakui. Nah, belum diakui. Ayo Mbak Rini kasih saya contoh satu. Penemuan yang belum diakui kemarin apa? Contohnya, ada dia sudah ditemukan tetapi belum diakui. Robot pembantu manusia. Katanya bisa bantu masak, bisa bantu nyuci piring, ya kan? Nah, memang ada penemuan itu tetapi belum dipakai oleh manusia, belum dipakai secara general ya. Sudah. Oke. Itulah dia contoh dari discovery. Terus ada lagi katanya Pilkina ya.
Kalau tidak salah kemarin Filipina ya. Filipina itu untuk apa kemarin? Saya agak-agak lupa. Kalau tidak salah untuk penyakit yang untuk obat malaria, katanya sekali pakai langsung sembuh. Adanya namanya Filipina. Tetapi itu dia belum di belum digunakan oleh masyarakat, ya. Nah, belum digunakan oleh masyarakat. Ya kalau penyakit malaria ya pergi ke dokter seperti itu ya, bukan ke dukun. Oke, itulah contohnya penemuan yang belum diakui, yaitu discovery. Oke, adanya pertentangan itu dari dalam masyarakat. Adanya pertentangan dari masyarakat atau pemberontakan. Ayo, siapa yang bisa kasih contohnya ini? Pertentangan masyarakat atau pemberontakan atau revolusi. Siapa yang bisa kasih contohnya di Indonesia? Ada itu kemarin. Adanya pemberontakan dalam masyarakat. Iya, gerakan separatis, yaitu gerakan yang memisahkan diri dari Indonesia. Contohnya Timur Leste. Timur-Timur menjadi Timur Leste. Gerakan separatis. Karena gerakan separatisme ini akan menyebabkan anomi ataupun tidak ada norma ataupun nanti yang kedua akan menyebabkan kacau balau, ya kan? Kacau balau. Ya. Gerakan separatis, apalagi? Ada nanti dia contoh gerakan separatis yang ingin memisahkan diri. Adanya GAM, Gerakan Aceh Medan ya. Aceh Medan atau Merdeka. Gerakan Aceh Merdeka. Ada OPM. Apa OPM? Organisasi Papua Merdeka. Ada RMS. Republik Maluku Serikat. Ya. Nah, itulah contohnya. Artinya, dengan adanya pemberontakan di dalam masyarakat itu, maka terjadilah faktor perubahan internal yang mendorong suatu perubahan yang berasal dari dalam masyarakat. Oke, iya. Dan kawan-kawannya ya. Itulah contohnya. Selanjutnya, adanya faktor dari luar ataupun faktor eksternal seperti lingkungan fisik bukan, sorry, maaf. Kirain tadi lanjutan yang ini ya. Ini tadi dia faktor dari dalam. Faktor dari dalam. Sekarang kita lihat faktor dari luar. Faktor dari luar yaitu eksternal, disebut dengan eksternal. Nah, contohnya lingkungan fisik. Lingkungan fisik ini maksudnya bagaimana ya? Lingkungan fisik ini contohnya adanya gempa bumi ataupun bencana tsunami dan sumina ya kan. Nah, banjir, typhoon ya kan. Oke, itu kan faktor dari luar masyarakat, bukan dari dalam masyarakat. Ya kan, baru saja semalam itu terjadi typhoon. Banyak gedung yang rusak, banyak pohon yang tumbang, ya kan? Nah, itu kan bukan berasal dari masyarakat, tetapi dari luar masyarakat itu. Yang kedua, adanya peperangan. Contohnya, perang antara suku A dan suku X. Perang antara suku Madura dan suku Dayak. Contohnya, itu berasal dari mana? Ya dari luar suku Madura itu sendiri ataupun dari luar suku Dayak tersebut. Itulah artinya dia contoh dari peperangan. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Ya, ini bisa juga disebutkan dengan difusi. Oke, difusi. Difusi. Difusi ini adalah persebaran kebudayaan. Nah,
Contohnya budaya barat disebarkan ke budaya timur. Nah, contohnya dalam bidang pakaian ataupun gaya hidup. Oke, seperti yang saya katakan tadi, ya kan? Apa namanya? Orang Indonesia sekarang makan roti sudah menggunakan pisau, ya kan? Itu sebenarnya budaya barat. Maka adalah perubahan bahwa orang Indonesia sekarang sudah lebih ke barat-baratan. Karena makan pakai roti sudah menggunakan pisau, ya kan? Oke. Itu artinya difusi ya. Difusi berarti persebaran kebudayaan. Oke, kita lanjut. Faktor-faktor yang menghambat terjadinya perubahan sosial. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Mengapa di Papua sana mereka perubahan sosialnya lambat? Mengapa di Papua perubahan sosialnya lambat? Karena kurang hubungan dengan masyarakat lain. Menutup diri. Nah, kalau dikasih baju nggak mau, ya kan? Nggak dikasih pakaian nggak mau. Dijadikan jadi kain lap, ya kan? Itulah kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Sikap menutup. Oke, yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Di Papua itu kan pengetahuannya kan ilmu pengetahuannya terlambat. Maka mereka akan sulit untuk berubah. Akan sulit sekali untuk berubah karena ilmu pengetahuan yang terlambat. Contohnya seperti ini. Kalau ada seorang profesor, dia tidak akan mungkin tinggal di desa, ya kan? Kalau tinggal di desa ya pasti balik kampung, pasti pas lagi pulang kampung gitu. Kalau untuk menetap tinggal di desa itu sangat jarang sekali kita temukan. Karena profesor itu biasanya ilmu pengetahuannya itu bukan biasanya, sudah pasti. Pasti ilmu pengetahuannya sangat tinggi. Artinya dia mau berubah kan? Makanya dia tinggal di kota. Nah, yang ketiga, sikap masyarakat yang mempertahankan nilai-nilai tradisi. Nah, nilai-nilai tradisi. Sikap masyarakat yang mempertahankan nilai-nilai tradisi. Contohnya, kalau di kampung X contohnya, dikatakan bahwa perempuan tidak boleh sekolah. Karena perempuan itu biasanya hanya tidur, hanya bekerja di rumah ya, hanya bekerja di rumah, hanya tinggal di rumah. Artinya itulah tradisi-tradisi yang ditanamkan oleh zaman-zaman dahulu. Bahkan mungkin sekarang masih ada juga yang menggunakan ataupun mempertahankan tradisi tersebut. Gitu ya. Nah, jadi mempertahankan nilai-nilai tradisi itu juga termasuk penghambat perubahan sosial. Ya. Terus adanya kepentingan-kepentingan yang tertanam kuat. Sebenarnya ini hampir sama dengan sikap masyarakat yang mempertahankan nilai tradisi ini tadi ya. Oke, adanya kepentingan yang tertanam kuat. Nah, contohnya, saya ini berasal dari Medan ya. Saya berasal dari Medan. Terus orang tua saya pernah mengatakan seperti ini. Saya dulu mau merantau, bukan merantau, mau kuliah di Jawa ya. Terus orang tua saya mengatakan, jangan jangan kuliah di Jawa, ya kan? Nah, jangan kuliah di Jawa. Kenapa? Saya bilang, nanti kamu menikah dengan suku lain. Contohnya itu ya. Nah, itulah kepentingan yang tertanam kuat. Emangnya kalau menikah dengan suku lain bagaimana? Ada yang salah? Tidak ada kan? Nah, itulah contohnya kepentingan yang tertanam kuat. Contohnya seperti ini. Kamu jangan merantau ke Jakarta. Kenapa? Nanti jadi gembel katanya. Apa pasti jadi gembel? Tidak. Nah, itu hanya sebagian kasus ya. Nah,
Itulah kepentingan-kepentingan yang tertanam kuat. Terus adanya rasa takut terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Nah, contohnya, ketika orang lain eh, ingin memperlihatkan kebudayaan mereka, mereka tidak memberikan izin. Mereka takut bahwa kebudayaan mereka akan rusak ataupun tercemar. Prasangka terhadap hal-hal yang baru, ya, prasangka terhadap hal-hal yang baru, ya kan? Nah, contohnya, kalau di Aceh itu tidak baik, nah, di sana banyak teroris katanya. Itu kan prasangka terhadap hal-hal yang baru. Kalau di Papua itu tidak bagus, mereka suka ngebom. Nah, maka kita tidak akan pergi ke Aceh ataupun ke Papua. Maka kita tidak akan berubah pola pikir kita. Itulah contoh prasangka terhadap hal yang baru. Ya. Terus hambatan yang bersifat ideologi. Ini hampir sama itu dengan prasangka terhadap hal yang baru. Ya. Dan mempertahankan adat istiadat ataupun mempertahankan kebiasaan. Itu tadi contohnya kalau perempuan dilarang untuk sekolah ataupun merantau. Itulah kebiasaannya ya. Oke. Oke, ini tugasnya ya. Nanti saya kirim dikumpul 2 minggu lagi dari sekarang. Ini kita tugas yang pertama ya. Nah, karena semua belum online, maka saya akan mengirimkan tugas ini nanti ya. Oke. Jelaskan pengertian perubahan sosial dari sudut pemahamanmu sendiri. Berikanlah 5 contoh perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat berdasarkan hasil pengamatanmu. 3. Tuliskan pengertian perubahan sosial menurut pendapat dari Stella Sumarjan, Robert M. Jelawang. Ini di internet ini banyak ini ya. Nah, ada yang nggak punya internet nggak? Tidak ada pastinya ya kan? Semuanya ada. Jelaskan perbedaan teori siklus dan perkembangan. Sebutkan 3 ataupun tuliskan 3 teori modern mengenai perubahan sosial. Ini tadi kan sudah kita bahas ya semuanya ya. Nah, oke, ada 6 ya. Sebutkan ini belum. Ini minggu depan aja. Yang ini aja ya. Nomor 1 yang materi 1 2 3 saja. 5 soal saja ya. Nanti kalau kita buat 10 soal itu kebanyakan ya. Nah, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nanti saya perjelas lagi di grup ya. Ada pertanyaan nggak? Mas Priyono ada pertanyaan nggak? Mbak Mila, Mbak Rini, Mbak Vinam, Mbak Ratna ada pertanyaan nggak sebelum kita akhiri pelajarannya? Oke ya. Sampai di sini dulu kelas kita. Kita jumpa minggu depan. Selamat belajar, tetap semangat ya. Nanti saya kirim tugasnya. Selamat malam semuanya. Oke.